saya Adi Mardiana. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review mengenai pembelajaran agenda 2 nilai dasar PNS, yaitu aneka. Di dalam aneka ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebelum kita melakukan review pada pembelajaran ini, sebelumnya kita juga telah mendapatkan pendalaman materi mengenai nilai-nilai dasar PNS ini dalam media MOOC, kemudian dalam Latsar yang penyelenggaranya dilakukan secara daring. Kemudian kita kemarin juga sudah melakukan wawancara dengan pejabat publik mengenai implementasi nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan sehari-hari. Harapan kita dengan adanya pembelajaran ini nanti kita juga bisa menjadi seorang PNS yang beraneka. Nilai dasar yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai oleh individu atau kelompok untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Aspek apa saja yang ada untuk mewujudkan nilai akuntabilitas? Yaitu yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan di sini dimaksudkan adalah hubungan antar individu maupun antar lembaga. Kemudian yang kedua adalah aspek yang berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan di sini adalah mewujudkan atau menciptakan aparat pemerintah yang bertanggung jawab dan adil dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian aspek yang selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan sebuah laporan, baik laporan untuk atasan maupun laporan yang akan disampaikan kepada masyarakat luas, biasanya berupa informasi. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah adanya konsekuensi yang berupa sanksi atau penghargaan atas pelaksanaan nilai-nilai akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas ini adalah ditujukan untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Contoh aktualisasi, misalnya kita sebagai seorang PNS dalam kehidupan sehari-hari adalah satu. Contoh simpel, contoh sederhana adalah waktu berangkat kerja. Dari awal berangkat kerja kita sesuai dengan jadwal, jam 7.15 pagi kita berangkat dari rumah sampai dengan kantor, kita laksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewajiban kita, tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan-atasan kita secara penuh, secara tanggung jawab, dan memberikan hasil yang maksimal pada hari itu juga. Kemudian nanti selesai bertugas, pulang juga sesuai dengan jadwal. Itu merupakan sebuah implementasi akuntabilitas yang sangat sederhana dan mudah kita wujudkan. Kemudian yang kedua adalah nilai dasar nasionalisme. Nilai dasar nasionalisme ini pembelajaran ditujukan untuk membangun sebuah kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen kita sebagai seorang PNS untuk mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Seorang PNS yang memiliki wawasan kebangsaan yang luas dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik akan menjadi seorang PNS yang berintegritas. Ingat, peran dan fungsi PNS adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam melaksanakan peran dan fungsinya ini, seorang PNS juga harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara baik dan benar, sehingga juga bisa menjadi contoh sebagai pelopor dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah etika publik. Etika publik sendiri merupakan sebuah refleksi atau cerminan dari norma-norma yang nantinya akan menentukan baik atau buruk, benar atau salah tentang perilaku, tindakan, perbuatan, atau keputusan yang dihasilkan, yang diambil oleh PNS tersebut. Nah, dalam melaksanakan atau untuk mewujudkan nilai etika publik ini,
seorang PNS harus mampu mengubah mindset atau pola pikir dari penguasa menjadi seorang pelayan, kemudian merubah mindset wewenang menjadi sebuah peranan, kemudian yang terakhir mengubah mindset jabatan menjadi sebuah amanah. Perubahan mindset ini dilakukan dengan maksud agar seorang PNS nantinya bisa menempatkan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan perubahan mindset ini, kita harapkan tidak ada lagi konflik kepentingan yang mungkin timbul dari diri pribadi PNS tersebut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian nilai dasar yang selanjutnya adalah nilai komitmen mutu. Komitmen adalah sebuah janji dari seorang individu, kelompok, atau organisasi yang diwujudkan dalam sebuah perbuatan. Sedangkan mutu sendiri itu memiliki arti sebuah standar nilai yang harus dicapai. Sehingga untuk mewujudkan komitmen mutu ini adalah kita melakukan janji, melaksanakan sebuah janji dalam diri kita yang kita implementasikan dengan sebuah perbuatan untuk menghasilkan sebuah mutu atau nilai pelayanan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aspek-aspek yang ada dalam komitmen mutu sendiri ada 4 aspek. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga adalah orientasi pada mutu itu sendiri. Efektivitas adalah sejauh mana tanggung jawab kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab demi mencapai sebuah tujuan yang ditentukan. Sedangkan efisiensi itu berfokus pada jumlah sumber daya yang kita gunakan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Perlu diingat bahwa sumber daya di sini diperoleh dari dana publik atau dana dari masyarakat, sehingga kita harus bisa menggunakan sumber daya ini dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan penggunaan sumber daya yang baik dan bertanggung jawab ini nanti akan menumbuhkan kepercayaan publik, kepercayaan terhadap instansi pemerintah atau penyelenggara pemerintahan. Kemudian aspek yang bisa mendukung komitmen mutu adalah inovasi. Inovasi merupakan suatu bentuk adaptasi kita terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, isu-isu terbaru yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, inovasi sendiri bisa kita lakukan dengan 4 macam cara, antara lain 1. Penemuan terhadap cara, proses, atau sesuatu yang baru untuk mewujudkan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua mungkin dengan pengembangan proses yang sudah ada, cara yang sudah ada, sistem yang sudah ada, kita lakukan pengembangan, kita lakukan inovasi-inovasi agar menjadi lebih baik dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian yang ketiga mungkin dengan cara duplikasi, artinya dengan sistem atau cara yang sudah ada kita duplikatkan, kita ambil, tapi tidak semata-mata hanya kita ambil lalu kita gunakan, kita tambahkan juga elemen-elemen yang bisa menunjang atau meningkatkan sebuah sistem tersebut untuk menghasilkan hasil yang baik juga. Kemudian dengan cara sintesis itu lebih menggabungkan berbagai macam faktor kita jadikan satu, berbagai macam cara kita jadikan satu, sehingga bisa mewujudkan sebuah inovasi yang baru yang nantinya juga memberikan pelayanan, menghasilkan produk yang sangat bermutu. Nilai-nilai dasar orientasi mutu itu sendiri mengacu pada 1. Kepuasan konsumen, 2. Kecepatan, ketepatan, dan keramahan kita dalam memberikan pelayanan. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melayani dengan hati. Melayani dengan hati itu adalah dengan keikhlasan, tahu itu tugas dan tanggung jawab kita. Yang terakhir adalah upaya memberikan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga komitmen mutu yang ingin kita capai adalah sesuai dengan tujuan awal kita, bahwa kita berkomitmen untuk memberikan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga produk-produk yang diterima masyarakat nanti juga akan lebih baik. Perubahan mindset yang bisa dilakukan untuk menunjang aktualisasi dari nilai-nilai komitmen mutu itu sendiri
ada beberapa hal menurut saya. Yang satu, orientasi yang pertama, kita orientasi pada peraturan, kita rubah menjadi orientasi kepada kebutuhan publik. Artinya di sini adalah kepentingan publik yang kita utamakan dengan catatan tanpa meninggalkan aturan yang sudah ada. Kemudian mengubah mindset cara kerja yang selama ini kita bekerja berdasarkan rutinitas, hanya berdasarkan menyenangkan atasan, asal-asalan, seenaknya sendiri. Kita rubah menjadi sebuah kinerja yang berorientasikan pada mutu. Ketika orientasi kita sudah pada mutu, maka kita akan melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan keikhlasan hati, dan hasil-hasil yang akan dicapai pun akan memuaskan baik bagi kita sendiri maupun hasil yang akan dicapai yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kemudian mengubah sikap pasif kita menjadi sebuah sikap yang dinamis, proaktif, dan inovatif. Kita juga harus mulai menjauhkan cara-cara kerja yang individualis. Kita harus benar-benar mengutamakan kerjasama tim, karena kita tahu dan kita sadar benar bahwa apapun yang akan kita hasilkan, pelayanan seperti apapun yang akan kita berikan kepada masyarakat, itu tidak mungkin kita lakukan secara sendiri. Kita membutuhkan keterkaitan dan keterlibatan pihak-pihak lain. Artinya dengan sikap kerja yang mengutamakan kerjasama tim, itu pekerjaan akan lebih cepat selesai, tepat waktu, sehingga pelayanan kita kepada masyarakat juga akan lebih baik. Nah, di situ juga kepuasan konsumen atau masyarakat juga akan kita dapatkan. Kemudian nilai dasar yang selanjutnya adalah nilai dasar anti korupsi. Korupsi tercipta karena adanya sebuah kesempatan, adanya sebuah niat. Unsur korupsi pun terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif itu merujuk pada seorang individu, kelompok, atau organisasi atau sejenisnya. Sedangkan unsur objektif sendiri adalah merujuk pada janji atau iming-iming, atau ya janji yang diberikan kepada kita mengenai kekayaan yang akan kita dapatkan sebagai seorang PNS dengan cara-cara yang tidak benar. Aspek-aspek yang bisa yang mempengaruhi terjadinya korupsi itu juga beberapa macam. Satu, mungkin aspek individu. Jelas aspek individu, karena sebagai individu nantinya mempunyai peranan pengaruh yang sangat besar. Artinya bila kita tidak bisa membentengi diri dengan baik, maka godaan-godaan, ajakan-ajakan untuk berperilaku korup sangat-sangat mungkin terjadi pada diri kita. Kemudian untuk aspek organisasi sendiri terlebih banyak berpengaruh pada sistem yang ada saat ini. Artinya sistem kinerja mungkin untuk pengadaan, melibatkan pihak-pihak ketiga yang lain. Nah, itu sangat berpengaruh buat tindakan-tindakan korupsi. Kemudian yang ketiga adalah aspek masyarakat, di mana individu atau organisasi itu berada. Artinya keterlibatan masyarakat di sini untuk ikut mengawasi, ikut memantau proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu juga sangat besar. Apabila masyarakat di sini ikut terlibat, melihat tindakan-tindakan atau perilaku yang mengarah ke korupsi dan masyarakat turut serta untuk melaporkan, maka itu akan meminimalkan tindakan-tindakan yang menjadi penyebab terjadinya perilaku korupsi. Nah, pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Pencegahan agar tidak terjadi korupsi, mungkin satu, perbaikan pada manusia atau sumber daya manusianya. Pencegahan untuk manusia bisa kita tanamkan, kita mulai dari spiritual accountability. Dalam manusia sendiri kita juga harus tanamkan pola pikir apa tujuan hidup kita, kemudian hidup kita nantinya dipertanggungjawabkan seperti apa, sehingga kalau setiap individu sudah memahami benar-benar tujuan hidupnya, sudah memahami benar-benar
bagaimana pertanggungjawaban hidupnya itu harus dilakukan nanti, baik kepada masyarakat, kepada organisasi, atau kepada Tuhan, maka untuk menghindari perilaku korupsi itu akan lebih mudah. Sikap dasar yang bisa menunjang, mendukung perbaikan manusia, mungkin dengan kalimat singkat bisa kita sampaikan dengan kalimat berjumpa di kertas. Apa itu berjumpa di kertas? Berjumpa di kertas adalah berani artinya kita berani melakukan penolakan terhadap semua tindakan, ajakan korupsi. Kemudian jujur menyampaikan informasi apa adanya sesuai dengan data yang ada. Kemudian mandiri adalah bekerja dengan mandiri tanpa melibatkan atau ketergantungan dengan pihak-pihak lain. Kemudian peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar kita apabila mungkin kita melihat potensi-potensi yang mengarah ke tindakan korupsi, kita bisa membantu untuk mengingatkan. Kemudian adil, seorang PNS harus bersikap adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam bersikap dengan sesama rekan kerja, sehingga suasana kerja akan menjadi lebih harmonis. Kemudian seorang PSN harus disiplin. Disiplin adalah contoh sederhana yang perlu kita jaga, perlu kita tanamkan dalam diri pribadi kita masing-masing. Kemudian seorang PSN harus mau bekerja keras. Bekerja keras di sini juga bisa merefleksikan, mencerminkan nilai nasionalisme kita. Bekerja keras adalah implementasi dari rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya kita mau melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan selesai, dengan tuntas, demi kebutuhan organisasi atau kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian tanggung jawab, seorang PNS wajib memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian sederhana, seorang PNS harus memiliki pola hidup sederhana, karena menjadi seorang PNS adalah sebuah keputusan untuk menerima dari apa yang telah ditentukan oleh negara. Ketika pola hidup sederhana sudah tidak kita miliki, kemudian kita menginginkan sebuah pola hidup yang mewah, yang wah, di situ adalah mulai adanya niatan atau mulai tertanam perilaku yang ingin memperkaya diri dengan cara yang salah, dan itu sangat disayangkan. Demikian tadi review pembelajaran mengenai agenda 2 tentang aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dengan adanya pembelajaran ini, kita harapkan kita bisa menjadi seorang PNS yang bertanggung jawab, yang beraneka, bisa melaksanakan seluruh nilai-nilai dasar PNS dengan baik dan benar dan penuh tanggung jawab. Demikian video dari saya untuk review pembelajaran agenda 2. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.